Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sonia Claudia Saleh, NIM 150 sebagai presenter. Kemudian Sylvia Andini, NIM 075 sebagai pengumpul. Anton Setiawan, NIM 025 sebagai presenter. Maria Karis Renata, NIM 151 sebagai penyusun. Adita Kanori Panjaitan, NIM 179 sebagai anggota. Kelompok kami membahas mengenai IT Industry and the Information Economy. Yang pertama ada industri yang kompleks. Industri informasi dan komunikasi modern ada industri yang mungkin unik dan kompleks. Perbedaan awal mungkin dilakukan antara produsen berbagai jenis komunikasi barang dan jasa. Tetapi dalam praktiknya ada tren yang meningkat terhadap integrasi perusahaan di seluruh kategori. Kemudian nilai suatu produk memiliki sedikit keterkaitan dengan biaya bahan, biaya tenaga kerja maupun biaya mesin yang sangat mahal. Tetapi, nilai suatu produk akan lebih diperhitungkan jika desainnya berbeda dari produk lain dan manfaatnya terasa lebih bagi pembeli. Kemudian yang kedua ada struktur industri IT. Pada tahap ini, perusahaan besar seringkali merancang software untuk piranti hardware mereka sendiri dan sering menjual atau disewakan langsung pada pelanggan utama, menawarkan layanan konsultasi sebagai tambahan. Perusahaan-perusahaan kecil sangat bergantung pada perusahaan IT besar, baik dari segi komponen, teknologi, ataupun jasa. Adapun tantangannya adalah investasi dalam apa yang mungkin berguna jika area baru yang berisiko. Risiko itu akan ditingkatkan oleh spekulator sehingga memperoleh keuntungan dari pasar yang naik. Yang ketiga ada industri global. IT merupakan teknologi yang paling global dalam semua industri saat ini. Contohnya, komputer tablet terbaik dari Amerika belum tentu diproduksi di Amerika. Dalam suatu teknologi, komponen pendukung perangkat bisa dibuat di negara yang berbeda-beda. Yang keempat ada ekonomi dan industri IT. Keberhasilan industri ini sangat bergantung pada pengolahan orang-orang dalam industri tersebut dan sangat peka terhadap fluktuasi ekonomi. Yang kelima ada matriks informasi global. Teknologi broadband merupakan bentuk dari pertukaran informasi melalui jaringan digital. Perkembangan yang paling mengesankan adalah pengembangan di internet, tetapi pemerintah banyak mengeluarkan modal untuk mengubah jaringan telepon dunia menjadi ISDN hingga pemasangan kabel dengan tujuan hiburan dalam negeri. Selain itu, sejumlah jaringan global swasta telah dibentuk oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan aliansi militer. Kemudian yang keenam ada pertumbuhan internet. Pertumbuhan internet pada saat ini sangat besar, tetapi sulit untuk diukur karena kesulitan definisi, desentralisasi matris, dan perangkat keamanan yang menyelubungi pengguna banyak jaringan. Adapun fasilitas utama yang ditawarkan di internet yakni login, transfer berkas, surat elektronik, bulletin board, World Wide Web. Yang ketujuh ada ekonomi informasi. Konsep dasarnya adalah dalam kegiatan dominan seperti jumlah orang dalam produksi, nilai output produk, dan lain sebagainya. Pasti ada tren sejarah yang berlangsung melalui berbagai tahapan. Seperti contohnya dalam masa pandemi COVID-19 ini, mempercepat penggunaan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada 3 hal dasar dalam pembahasan ekonomi informasi, yaitu teori ekonomi, perspektif makroekonomi, dan perspektif mikroekonomi. Perkenalkan, nama saya Anton Setiawan, NIM 1821140025. Sekarang saya akan menerangkan tentang teori ekonomi. Permasalahan dalam teori ekonomi ini terletak pada pengalokasian laba terhadap faktor-faktor produksi. Sebuah tema utama dari teori ekonomi adalah konsep kompetisi yang sempurna. Dalam kompetisi yang sempurna, dikatakan bahwa sumber daya ekonomi dialokasikan dengan cara yang optimal di antara berbagai anggota masyarakat melalui mekanisme pasar. Informasi memiliki sifat ekonomi khusus, yaitu informasi adalah produk dari tenaga kerja intelektual, informasi adalah barang non-materi, nilainya hanya dapat diperoleh dari nilai tertinggi perubahan perilaku, penggunaannya biasanya menyebar luasan, dan semakin banyak informasi yang digunakan, semakin besar nilainya.
Kedua adalah perspektif makroekonomi. Perspektif makroekonomi berkonsentrasi pada hubungan di seluruh ekonomi secara keseluruhan. Beberapa isu utama makroekonomi yang berkaitan dengan informasi mencakup pekerjaan, output, hubungan jangka panjang antara informasi, ekonomi, dan dasar norma sosial penggerak kegiatan ekonomi, dan hubungan antara teknologi dan ekonomi sehubungan dengan informasi dan pengetahuan. Hubungan makroekonomi antara aktivitas dan teknologi, yaitu dalam pengelompokan utama sektor ekonomi seperti pertanian, produksi, pengetahuan, telah terdapat peningkatan total jangka panjang. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja telah meningkat dalam hal output per unit kerja. Yang ketiga, penjatahan tenaga kerja telah meningkat. Keempat, akhirnya ada penurunan dalam peningkatan produktivitas modal yang dinyatakan dalam hal output per unit masukan modal. Yang kelima, dampak perubahan itu pada dasarnya tidak bergantung pada apakah diarahkan untuk menggantikan tenaga kerja atau modal. Hal ini tergantung lebih pada hubungan antara harga dan permintaan untuk produk atau hasil layanan industri memperkenalkan teknologi. Yang ketiga adalah perspektif mikroekonomi. Mikroekonomi melihat masalah pada tingkat perusahaan atau individu. Di sini ada berbagai kekhawatiran tentang interaksi antara informasi dan ekonomi, yaitu fungsi produksi. Kemudian yang kedua, apakah informasi mampu menyokong arus pendapatan di masa depan? Yang ketiga, bagaimana manfaat informasi dapat dievaluasi? Informasi merupakan unsur penting dalam menetapkan harga dan pendapatan. Permintaan untuk faktor-faktor produksi adalah permintaan yang berasal dari apa yang diinginkan oleh pelanggan dan keputusan berada di tangan perusahaan sebagai produsen. Setelah tadi saya menerangkan 3 hal dasar dalam ekonomi informasi, sekarang saya akan masuk ke sebuah revolusi industri baru. Jadi, meskipun bidang industri dan pertanian menjadi pekerjaan utama saat ini, tetapi bidang-bidang lain seperti penelitian, pendidikan, keuangan, dan kreatif mempekerjakan banyak orang, dan pekerjaan-pekerjaan tersebut banyak diincar oleh orang-orang juga. Di masa pandemi ini, kita menerapkan work from home atau bekerja dari rumah. Dan dalam jangka panjang, hal tersebut akan menjadi sebuah rutinitas baru dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Kemudian mengukur dan mendefinisikan informasi ekonomi. Jumlah pekerja informasi cakupannya sangat luas, meliputi petugas mesin informasi, pekerja proses kontrol dan pengawas kerja, pekerja komunikasi, dan pekerja teknis dan ilmiah. Jika dilihat dari cakupan tersebut, jumlah pekerja di bidang informasi sangatlah luas, terutama di negara-negara maju. Di masa yang akan datang dibutuhkan orang-orang yang berkompeten dalam bidang informasi, dan banyak pekerjaan akan membutuhkan banyak proses komputer, dan manusia harus memahami bagaimana cara kerjanya. Sekarang kita masuk ke TI dan ketenagakerjaan. Jadi, di era digital ini, banyak perusahaan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, sehingga menyebabkan implikasi pekerjaan yang berbeda-beda. Selain itu, perusahaan juga menggunakan teknologi sebagai inovasi dalam pembuatan produk, agar proses pembuatan produk lebih efektif dan efisien. Tapi kekurangan dari teknologi ini yaitu menyebabkan banyaknya pengangguran secara struktural karena banyak pekerjaan telah digantikan oleh teknologi. Setelah pemaparan materi, saatnya membahas studi kasus. Di sini kelompok kami mengambil studi kasus dari kompas.com dengan judul berita "Tekan Angka Pengangguran, Kemenperin gelar latihan virtual". Di masa pandemi seperti ini,
aspek ekonomi dan kesehatan sangat terdampak sekali. Karena perekonomian lesu, muncullah banyak PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan-karyawannya, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan melonjak tinggi. Menanggapi situasi tersebut, Kemenperin melakukan pelatihan 3-in-1 kepada karyawan yang terkena PHK dengan tujuan agar karyawan bisa bekerja lagi sesuai dengan kemampuan industri saat ini. Selain pelatihan tentang teknologi, diberikan juga pelatihan tentang pengembangan karakter. Seperti itu inti dari studi kasus yang kami temukan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian dan terima kasih.